Halo pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Patricia Andreas dalam program yang akan membahas beragam motivasi dan juga inspirasi bersama para inspirator yang handal dan profesional. Inilah Inspiracast, inspirasi tanpa batas. 30 menit ke depan kita akan membahas banyak sekali motivasi dan juga inspirasi yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan di episode kali ini pemirsa semuanya, kita akan membahas tentang pentingnya memiliki tujuan yang jelas. Nah, di studio Sinpo TV sudah hadir inspirator yang merupakan public speaking coach, corporate trainer, dan juga motivator. Inilah Coach Randi Tunggeleng. Hai Coach Randi. Hai Patricia. Apa kabar Coach Randi, sehat? Sehat sekali tentunya, sehat ya, luar biasa. Luar biasa ya. Berjumpa lagi di episode kali ini ya Coach. Benar sekali. Kita akan membahas tentang pentingnya memiliki tujuan yang jelas. Yaps, betul. Nah, sebelum kita membahas topik itu, Coach, saya mau tahu nih kesibukannya Coach Randi Tunggeleng sekarang nih apa ini Coach? Ya, kalau kesibukan sama ya. Jadi kita masih konsisten rutin untuk memenuhi jadwal. Ini kita kan memenuhi panggilan terus ke corporate ya, karena memang seorang corporate trainer, memiliki juga public training. Jadi selain menjalankan in-house training ke berbagai instansi dan juga menjalankan public training ya di berbagai topik, khususnya di public speaking, sales, dan juga seperti pengembangan diri ya, self development. Dan selain itu ya mengembangkan diri, ikut berbagai pembelajaran juga tentunya. Sebagai coach ini kan kita juga tetap harus berkembang, dan ya sisanya sih ya daily life aja. Mulai tahun berapa Coach memulai karir tersebut Coach? Dari tahun, kalau mulai training 2012. 2012 berarti sekarang sudah berapa nih ya? 13-14 tahun ya. Wow, luar biasa ya. Pasti jam terbangnya udah tinggi banget ini ya Coach Randi ya. Harus terus terbang. Terima kasih ya Coach Randi sudah hadir untuk sama-sama. memenuhi Inspiracast hari ini. Oke, topik kita hari ini yang tadi sudah saya katakan Coach Randi tentang memiliki tujuan yang jelas ya. Maksudnya seberapa pentingkah kita memiliki tujuan yang jelas, Coach? Penting sekali ya. Jadi kalau ditanya seberapa penting memiliki tujuan yang jelas, saya harus katakan ini sangat penting. Dan sayangnya seringkali memang orang juga belum terlalu memahami bahwa tujuan jelas itu penting. Sebenarnya setiap orang pasti punya tujuan. Jadi kita nggak bertanya kamu punya tujuan nggak? Pasti dia ada. Buktinya dia masih mau jalani hidup gitu ya. Masih ada yang ingin dia capai. Tapi seringkali itu kalau kita tanya lebih jauh, memang tujuannya apa? Ditanya apa aja sudah nggak bisa jawab. Apalagi tanya lebih jauh gitu, lebih jauh lah daripada apa gitu ya, kenapa dan seterusnya, itu semakin bingung dia. Jadi kenapa kita perlu memiliki tujuan jelas? Sebenarnya karena tujuan itu kan pasti ingin kita capai ya. Dan untuk mencapai tujuan itu memang harus jelas dulu. Kalau enggak kita hanya akan melakukan ragam aktivitas kita di dalam keseharian yang kita kira mendekat pada tujuan, padahal sebenarnya kita tidak mengarah ke sana. Kenapa bisa nggak mengarah ke sana? Ya karena kita nggak tahu kita mau mengarah ke kemana gitu. Ya tujuannya aja nggak jelas. Kalau saya sering kasih contoh ya, mungkin sebagai pembukaan. Jadi ibarat kita seperti naik sebuah taksi atau naik mungkin kendaraan ojek gitu ya, tapi bukan yang online gitu ya. Jadi yang memang kita stop di jalan gitu. Nah ketika kita stop di jalan atau kita panggil supirnya gitu ya, lalu pasti kan dia samperin kita dan dia akan tanya mau kemana gitu, Pak, Bu, Dek, Kak gitu ya. Dan kita seandainya bilang terserah aja Pak, terserah aja Mas gitu, mau kemana. Berarti kan dia juga akan bingung gitu. Dia tidak akan bisa bawa kita kemana-mana. Betul. Mungkin saja dia hanya akan jalan keliling kota berjam-jam, habisin waktu kita, tenaga dan energi serta biaya kita pada tiba malam hari, dan kita tetap tidak tiba kemana-mana. Lalu salah siapa? Ya salah kita, karena kita naik taksi nggak tahu tujuannya mau kemana. Seperti itulah kehidupan kita. Kita mungkin setiap hari dari kita kecil, misalnya kita sekolah, sudah merasa kuliah, kerja, belajar, ya melakukan segala macam usaha. Tapi kok kita nggak sampai kemana-mana atau tidak mencapai apa-apa? Ya karena memang kita dari awal nggak tahu kita ngelakuin itu semua untuk apa atau untuk mencapai apa. Nah itulah perlunya kenapa kita memiliki tujuan yang jelas gitu ya, supaya kita tidak menghabiskan waktu kita, tenaga kita, energi kita, biaya kita itu dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Tapi pada akhirnya kita seperti jalan di tempat sebenarnya. Kita hanya muter-muter di kondisi itu dan kita nggak ada yang kita capai. Karena memang sebenarnya kita tuh ngelakuin semuanya itu nggak tahu untuk apa dan nggak tahu untuk mencapai apa gitu loh Patricia. Makanya jadi, penting sekali kalau tanya penting sekali ya Coach ya untuk memiliki tujuan yang jelas. Benar. Dari awal pastinya. Dari awal kalau bisa. Tapi nggak ada kata terlambat kan Coach untuk memulai, untuk membuat tujuan yang jelas? Tentu ya, sebenarnya di dunia ini kan tidak ada kata terlambat. Jadi kalau seandainya
pemirsa gitu ya nanti menyaksikan tayangan ini dan merasa oh iya ya saya sepertinya juga merasa orang yang seperti itu gitu loh, melakukan setiap hari padat banget kegiatannya tapi kok tidak ada pencapaiannya atau bahkan tidak mencapai apa-apa, tidak sampai kemana-mana. Coba renungkan lagi, sebenarnya tujuannya sudah jelas belum? Mungkin punya tapi terlalu banyak seandainya, atau punya tapi masih blur gitu ya, masih buram, masih abu-abu ya, tidak jelas, tidak jernih gitu. Sebenarnya itulah yang mau saya tuju. Inilah yang mau saya tuju. Ketika tujuan sudah jelas, maka peta jalannya bisa dibuat gitu ya. Seperti kalau kita masukin tujuan kita di Google Maps kan, baru Google Maps akan membentuk petanya gitu loh. Oh ini bisa belok kiri, ini belok kanan, ini muter balik gitu. Tapi ketika kita tidak memberikan tujuan jelas mau kemana, maka Google Maps itu nggak bisa berfungsi karena ya dia mau ngarahin kemana, petanya nggak bisa. Jadi gitu. tujuan yang jelas itu harus spesifik dong ya, Coach. Kalau saya Betul, makanya dikatakan jelas salah satu ya harus spesifik sebenarnya, spesifik. Betul sekali. Jadi contoh mau menjadi orang yang sukses berarti belum terlalu spesifik. Belum spesifik. Karena lagi-lagi sukses ini kan relatif. Kalau kita tanya nih, menjadi orang sukses, suksesnya seorang pelajar dengan suksesnya seorang mahasiswa dengan suksesnya seorang pedagang, bahkan sesuksesnya sama pedagang juga tidak sama. Pedagang A mungkin suksesnya kalau dia memiliki 3 cabang, tapi si B suksesnya alat ukurnya dia bilang kalau saya memiliki 100 karyawan, si C bilang kalau saya memiliki omset sekian, tapi si D bilang kalau saya memiliki profit yang sekian, bukan cuma omset. Jadi kalau aku bilang kata sukses itu sangat ambigu sebenarnya, belum jelas. Nah, banyak orang berhenti di tahap itu, Patricia. Saya ingin menjadi orang sukses. Ya kalau tanya 100 orang, sebenarnya 99 pasti katakan saya ingin sukses, saya ingin berhasil gitu. Tapi kan dalam bentuk seperti apa dikatakan berhasil, supaya kita bisa mengukur, oh saya sudah dekat, oh saya masih jauh keberhasilan ini, sukses ini, oh saya sudah capai ini, saya harus tentukan target baru, goals baru, tujuan baru gitu. Ya kalau nggak ada, gimana kita bisa mengukur gitu ya, gimana kita bisa mengukur. Seperti halnya dalam dunia pendidikan kan, maka di setiap lembaga pendidikan dia harus juga punya alat ukur tujuan menyelenggarakan program pendidikan. Goalsnya apa? Oh nilai siswa sekian ini, tingkat kelulusan sekian, baru bisa dikatakan ini berhasil tidak berhasil gitu kan. Seperti itu baru dikatakan jelas. Jadi harus perjelas. Iya, jelas. Sepertinya saya juga melihat tujuan yang jelas nih dari Coach Randi nih, walaupun dimulai di tahun 2012 ya, pastinya dimulai dari 2012 pasti punya tujuan yang jelas dong Coach. Sampai hari ini saya dengar tadi juga punya program sendiri. Berarti Coach sudah melaksanakan tujuan jelas itu berarti Coach ya. Boleh dong di-spill untuk kita semua dan pemirsa di rumah nih Coach. Jadi tujuan ini kan bisa bertumbuh dan berkembang ya. Jadi ketika kita sudah achieve, kita harus kembangin lagi, karena kalau tidak kita akan berada di tempat gitu ya. Jadi selalu kita harus bisa evaluasi. Ketika saya ingat saya memulai sebelum tahun 2012, sebenarnya saya sudah memulai sebagai playernya ya. Jadi mungkin menerima MC ya, sedikit-sedikit lah, karena itu kan mungkin di tahun 2008-2009 itu saya mulai masih awal-awal sebagai mahasiswa. Jadi belum dikatakan profesional, karena kan masih menjadi side job gitu ya. Tapi setelah 2012 lepas kuliah, maka saya katakan ini titik awal dari saya katakan 2012 karena menurut saya itulah benar-benar kita fokus di dunia bidang ini ya. Nah, berarti dari 2008 sampai 2012 tentu di 2008 saya punya goals bahwa selesai kuliah saya ingin memiliki karir yang lebih jelas di bidang ini. Lalu apa yang harus saya tempuh? Oh, menempuh pendidikan sertifikasi ya, lalu seandainya mengenalkan atau memiliki branding ya, seperti itu kan jelas. Nah, setelah itu tercapai di tahap awal, lalu kita kembangin lagi seandainya kita harus bisa memiliki program-program yang lebih spesifik gitu loh. Makanya saya 2016 membuat program namanya Public Speaking Made Easy Workshop gitu ya. Workshop. Jadi itu sebuah public training yang ya syukur sampai hari ini berjalan sudah 9 tahun, memiliki hampir 1000 alumni. Lalu sampai pada tahun-tahun berjalan sampai hari ini pun ya kita masih tetapkan target-target baru, Patricia. Jadi harapan saya ke depan itu akan lebih banyak menjangkau corporate. Kalau selama ini sudah masuk corporate, saya targetnya apa? Ya harus lebih banyak gitu ya, lebih banyak corporate, instansi pemerintah. Tujuannya apa? Kembali ke awal bahwa saya ingin berbagi ilmu, pengetahuan, keterampilan yang saya miliki kepada banyak orang, membantu mereka achieve goals-nya juga. Karena kalau mereka pandai berkomunikasi, mereka bisa dengan service excellence, mereka mengerti leadership, mereka bisa teknik selling-nya baik, ya tentu mereka juga akan achieve goals-nya. Karena goals-nya seorang sales ya selling-nya meningkat gitu. Goals-nya seorang pemimpin ya dari leadership-nya quality-nya bagus kan. Goals-nya seorang yang ada di frontline mungkin service excellence gitu. Nah, saya membentuk tim ke depannya ya, tentunya itu juga akan bisa membantu itu semua. Karena goals kami atau goals saya yang saya akan turunkan ke saya adalah kita membantu orang gitu. Kita membantu orang, membantu corporate, membantu instansi untuk achieve goals-nya juga gitu, dengan berbagai jalur tadi. Seperti itu. Jadi banyak ya. Jadi kalaupun sudah mencapai
achieve-nya, sudah mencapai goals-nya, kita tambah lagi dong coach ya. Tambah lagi. Tambah. Gampang kok alat ukurnya. Kalau di bidang saya ini, saya di bidang training. Dulu awal-awal saya mulai ya, saya kan belum bicara rupiahnya pada awalnya supaya apa seandainya klien kita bertambah jumlahnya, seandainya tahun pertama klien sekian, tahun kedua berapa, kita naikkan itu. Kalau kotaknya seandainya kotaknya yang bertambah, itu kan lebih mudah diukur gitu ya. Kalau rupiahnya mungkin kadang-kadang di tahap awal kan banyak bisnis membutuhkan portofolio gitu ya. Tidak selalu menghasilkan langsung dengan rupiah gitu ya. Bisnis kan pasti ada portofolio atau mereka ada masa percobaan. Tapi mungkin ada yang mudah gitu loh. Seandainya tadi kalau dagang itu jumlah pembelinya bertambah gitu lah. Atau kalau di sosmed itu jumlah yang likes-nya. Jadi ada yang bisa diukur gitu. Berarti untuk mencapai tujuan tersebut, apakah kita harus membuat jangka pendek, jangka menengah, hingga jangka panjang, Coach? Oh iya, tentu ya, tentu. Karena pasti, makanya itu kalau di dalam bahasa organisasi itu kayak visi, misi, program kerja gitu. Jadi visi itu yang paling panjang, tujuan jangka panjang, lalu ada misi jangka menengah, lalu program kerja yang bisa kita lakukan lebih awal, dan kita harus mulai dari sana untuk mencapai misi dan akhirnya mencapai visi gitu. Nah, dan ini harus sejalan. Jangan sampai kita cuma punya program kerja, karena kadang-kadang orang bikin visi itu asal-asalan kan, cuma bahasa abstrak gitu ya. Misinya pun sama, sehingga program kerjanya tidak akan pernah mencapai tujuan, karena memang banyak orang tidak tahu tujuan jelasnya. Ini yang sering kali terjadi gitu loh. Dan ketika dia menjadi leader atau dia menjadi seorang founder atau seorang owner dari sebuah bisnis, jangan-jangan tipikal pribadinya juga terbawa pada bisnis yang dia bangun. Jadi bisnisnya pun tidak punya goals yang jelas, yang presisi. Akhirnya tidak ada program kerja, tidak ada hal yang dia kerjakan yang mengarah ke sana gitu. Akhirnya semuanya menjadi ambigu dan abu-abu. Jadi intinya kita memiliki tujuan yang jelas ya, Coach Randy. Penting sekali. Oke, lalu saya mau nanya nih, bagaimana caranya bagi kita nih semuanya, pemirsa yang ada di rumah, untuk dapat konsisten dengan tujuan yang jelas itu, Coach ya. Tapi Coach jangan jawab dulu ya, karena kita harus rehat sejenak. Untuk itu pemirsa Simpo TV dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami di Inspiracast, inspirasi tanpa batas. Kembali lagi di Inspiracast, inspirasi tanpa batas. Masih membahas tentang tujuan yang jelas bersama Coach Randy Tunggeleng. Coach, di segmen sebelumnya kita membahas tentang tujuan yang jelas. Dengan pertanyaan saya yaitu bagaimana agar kita semua ini bisa konsisten, Coach, untuk mencapai tujuan tersebut. Terkadang di tengah-tengah sudah nih mulai goyang. Kayaknya ini seru deh. Kayaknya tujuan yang ini kayaknya bagus juga nih. Gimana biar bisa konsisten, Coach? Ya, jadi selain kita perlu memang membuat secara jelas, yang sering kami menjadi tantangan kan memang konsistensi ya. Artinya dalam perjalanan untuk mencapai itu banyak hambatan, banyak gangguan baik dari dalam diri maupun dari luar diri ya. Nah, bagaimana agar kita bisa konsisten? Pastikan terlebih dahulu ketika kita menetapkan goal atau tujuan tersebut, itu ada alasan di baliknya, ada makna di baliknya. Kenapa goals ini saya tetapkan dan harus saya capai ya. Banyak sih contoh kalau kita bicara aspek parenting seandainya goalsnya orang tua ini ingin anaknya bisa kuliah di luar negeri, seandainya Eropa gitu. Nah itu kan goals, tapi untuk bisa orang tua ini konsisten mencari nafkah segala macam, menyiapkan segalanya sampai anaknya bisa sampai ke tahap itu. Nah, bagaimana biar konsisten, tiba-tiba nggak berubah nanti anaknya yaudah dalam negeri aja dan segala macam. Nah, berarti harus ada alasan di baliknya. Oke, saya ingin anak saya kuliah di luar negeri itu di Eropa karena itu yang harus kita pegang dan tahu, oh, karena saya ingin masa depannya harus gemilang seandainya, dan saya tapi karena keyakinan orang tuanya luar negeri baru gemilang. Tapi kan di sisi lain ada orang ingin anaknya di kampus negeri baru ini. Ya itu goals masing-masing ya. Tapi intinya harus ada alasannya di baliknya. Nah, alasan ini yang membuat kita bisa lebih konsisten. Ketika kita ingin berubah itu kita kembali ke alasan utama. Oke, kenapa saya ini? Nah, contoh kayak saya seandainya ya. Apakah dalam perjalanan 12 tahun ini tidak ada gambaran untuk berubah peran gitu ya, keluar dari dunia training atau keluar dari dunia coach, keluar dari dunia public speaking? Ya tentu ada gitu ya, baik itu di dunia entrepreneur, baik itu dunia kerja, bahkan sekarang mungkin gue dan juga paling besar ya, kita berpindah frekuensi langsung jauh sana ke dunia digital gitu ya. Benar-benar berpindah nih. Bukan berarti dunia public speaking atau training nggak berubah dengan digital, tapi kan bisa berpindah peran langsung ke sebagai sana digital gitu ya, marketing segala macam gitu. Nah, apakah kalau kita melihat semua orang pasti punya kesuksesannya. Jadi kita pertama harus berhenti dulu juga melihat orang lain gitu loh. Karena kalau kita terus melihat orang lain yang sukses, maka kita terus akan tergoda untuk berpindah. Karena kita nggak punya alasan kuat kenapa kita mesti di bidang itu.
semua bidang ada yang sukses ya. Kalau kita bilang pedagang bakso ada yang sukses, cabangnya banyak ya. Ya. Contoh saya nggak usah sebut merek ya, di mall-mall ada bakso yang kita lihat hampir di semua mall ada gitu ya. Ya. Lalu esteller juga ya. Jadi kalau yang jualan baju melihat jualan esteller bisa pindah jualan esteller enak juga. Tapi kan jualan baju juga ada yang sampai bahkan mereknya sampai internasional gitu loh. Lalu kita bilang seandainya bidang jasa gitu ya, yang seorang dokter seandainya bahkan punya 2 klinik seandainya itu, atau bahkan dia bisa praktek di 3 rumah sakit gitu. Lalu dokter sukses, lalu orang yang tadi jualan baju mau pindah ke dokter gitu kan, enggak begitu cara memandangnya. Jadi semua bidang kita harus sadari pasti ada yang sukses. Mau seorang pelari, mau seorang pemain bola, mau seorang pelukis, mau seorang pemain piano, bahkan seorang musisi atau penyanyi ada. Nah artinya kita harus di core-nya kita gitu loh. Jangan musisi sudah naik daun gitu lalu lihat enak ya jadi pembicara, lalu dia pindah jadi pembicara, enak ya jadi pedagang, pindah lagi jadi pedagang. Akhirnya selalu starting awal gitu ya. Jadi memang, tapi apakah tidak ada godaan itu? Ada. Bahkan seringkali mungkin dari lingkungan terdekat gitu ya, teman sekolah yang dulu, teman kuliah, keluarga dan seterusnya, itu karena mereka mencapai suksesnya duluan dan kita akhirnya mengira bidang mereka tuh mudah dan enak. Padahal tidak seperti itu. Tidak segampang itu ya. Iya, mereka mudah karena mereka konsisten Okay. dan mereka menyukai atau mereka ahli bidang itu, maka mereka cepat. Nah, ketika kita yang cuma karena mau meniru dan kita tidak meningkatkan keahlian, tentu lebih lama. Tapi kalau ingin meningkatkan keahlian juga butuh waktu. Artinya yang saya bilang selalu ngulang dari awal, restart. Apa nggak boleh punya 2-3 bidang? Boleh. Tapi sarannya para pakar biasanya adalah kuatkan dulu yang satu. Ya, kita mesti punya yang utama terlebih dahulu di bidang yang memang dikuasai dan disukai, itu kata kuncinya, sehingga kita punya energi lebih untuk berjalan di sana. Nah, setelah itu kokoh, boleh gitu loh kita di bidang yang lain gitu loh. Karena ketika mengulang di bidang yang lain, tapi kan sudah ada yang utama gitu, sudah ada yang kokoh, sudah ada yang stabil gitu. Nah, itu yang perlu sih. Menarik sekali Coach Randi tadi katakan bahwa ada beberapa merek yang fenomenal, memiliki cabang yang banyak di beberapa mall. Apakah boleh menjadi sumber motivate bagi kita sebagai inspiratornya kita lah ya gitu? Ya. Boleh nggak Coach? Atau bagaimana Coach? Boleh dong, tergantung ya kan. Paling sering memang orang terinspirasi dengan bidang sejenis, Ya. tapi tidak menutup kemungkinan terinspirasi dari bidang yang lain. Nah, sehingga saya pernah sampaikan juga di Inspirakes atau mungkin di program yang lain ya, saya nggak tahu di mana saya bicara, tapi saya pernah menyampaikan bahwa kadang-kadang seorang pedagang bisa terinspirasi dari atlet, seorang atlet bisa terinspirasi dari tokoh spiritual, tokoh spiritual bisa terinspirasi dari seorang pedagang pasar gitu ya, dari bermacam aspek gitu ya. Jadi tidak selalu melulu dari segi strategi bisnisnya, tapi kadang kan dari sikapnya ya, dari cara melayaninya, dari kedisiplinan dirinya, dari semangatnya, itu bisa saling menginspirasi. Tapi apakah kita tidak terinspirasi dari satu bidang yang sejenis? Itu seringkali malah lebih sering, lebih cepat gitu loh. Seandainya kita jadi pemain pemula di bidang bisnis tadi saya katakan fashion seandainya, tentu kan paling pertama kita melihat fashion ternama dan kita punya tujuan, suatu hari saya juga ingin bisa punya store di mall, gitu loh. Lalu setelah punya store yang pertama, mungkin naik tujuannya. Saya ingin punya 3 cabang berikutnya di mall lainnya masih di kota yang sama sana ya. Di Jakarta kita sebut sana. Lalu setelah tercapai 4, lalu dia punya target sana. Saya ingin punya cabang berikutnya store lagi di mall, tapi kali ini ingin di kota yang lain. Tapi di mana? Mungkin Jabodetabek dulu, berarti Bogor 1, Depok 1, Tangerang 1, Bekasi 1. Berapa? Capainya kapan? Mungkin dalam 2-3 tahun sana ya kan. Lalu tercapai itu kembangin lagi. Entah apa, entah dikembangin dari segi jumlah store-nya lagi, cabangnya lagi, atau bahkan bisa dikembangin dia punya tujuan lain. Saya ingin punya merek sendiri, atau saya ingin bisa memproduksi sendiri, atau apa gitu. Jadi terinspirasi dari yang bidang sejenis, bisa dikatakan role model. Role model kita ya sebagai tokoh atau hal yang kita contohi. Kalau orang berarti tokoh gitu. Ya. Seandainya seorang penyanyi yang terinspirasi dari penyanyi lainnya gitu ya, ajang pencarian bakat, kenapa begitu bersemangat mengikuti audisi ya sampai antri panjang begitu, karena dia punya tujuan bahwa saya ingin menjadi seandainya bintang berikutnya ya kan, karena kalau sebut idola kan jadi merek gitu ya, bintang berikutnya. Nah siapa mungkin karena di masa kecilnya dia terinspirasi oleh lagu-lagu dan tokoh pemenang sebelumnya gitu ya, dia sudah punya tujuan itu. Nah itu kurang lebih seperti itu. Luar biasa. Coach Randy boleh tahu nih, apa aja sih sebenarnya langkah-langkah kita untuk menuju tujuan tersebut? Apakah dimulai dengan seperti tadi Coach katakan, dengan passion dulu, kita harus melihat dulu core-nya kita di mana, passionnya di mana, atau apa? Dan setelah itu apa langkahnya Coach? Langkah-langkah untuk mencapai tujuan gitu ya. Ya kalau dari saya, saran saya adalah tentukan
pertama kalau bisa dari hal yang kita sukai dan kuasai gitu ya. Namun di sisi lain kita juga mesti melihat makna di baliknya ya. Seandainya nih kita menyukai bidang A, tapi kalau kita sukses di bidang A itu tidak memenuhi ekspektasi atau kebutuhan diri maupun keluarga. Nah, itu juga perlu, apakah itu nanti sehingga itu menjadi secondary goals-nya ya, tujuan keduanya, tujuan backupnya dan pertama. Jadi banyak aspek. Nah, kalau paling bisa itu sejalan dengan apa yang disukai dan dikuasai, oh itu paling enak dan paling bagus gitu ya. Seandainya memang dari kecil dia kelihatan banget suka musik, lalu tiba-tiba goalsnya memang ingin jadi penyanyi, ini sejalan ya, goalsnya sejalan, maka tetapkan tujuan jelas. Ingin menjadi penyanyi, jangan jadi penyanyi aja. Penyanyi seperti apa? Oke, tahap saya adalah saya ingin bisa ada penyanyi mau melalui ajang pencarian bakat, ada ingin langsung bisa rekaman aja. Kenapa ingin pencarian bakat? Kan punya fans dari organik gitu ya, seperti itu. Tapi ada langsung maunya, oke saya langsung maunya rekaman aja gitu. Dan biar beda. Tapi harus jelas tuh, oke setelah saya pencarian bakat, setelah itu saya targetnya apa? Oke punya album seandainya. Lalu bisa konser di tahun kelima saya sih sudah konser di luar negeri. Seandainya di masih ASEAN seandainya. Berarti sebelum itu harus konser dalam negeri dong. Nah targetnya itu target seperti itu. Jadi kalau memang bisa dari apa yang disukai dan dikuasai terlebih dahulu, di samping itu adalah menjadi kebutuhan dirinya dan kebutuhan organisasi. Kalau ini target perusahaan atau target bisnis, kebutuhannya gitu ya. Dari awal itu ini produk hadir, ini bisnis hadir untuk apa gitu. Dan selanjutnya harus take action ya coach ya. Oh iya. Nggak hanya cuman sekedar tulisan, angan-angan, tapi harus do ya. Oh iya, kalau nggak tercapai. Cuma liatin taksi doang, nggak naik taksi namanya. Tetap aja di tempat. Nah itu dia pentingnya ya pemirsa ya. Jadi jangan hanya ditulis di note handphone doang ya. Jangan hanya ditulis di poster doang ya gitu ya. Tapi harus do action ya kan. Dan harus bisa menerima atau mengambil kesempatan ya, nggak harus diam di tempat aja. Ya betul juga. Termasuk keluar dari zona nyaman ya coach. Kalau keluar dari zona nyaman ya tentu setiap orang yang mau mencapai tujuannya harus berani keluar dari zona nyaman ya. Seandainya ya sehari-hari kita sudah nyaman sebagai seorang karyawan, tapi ternyata goals paling besar dalam dirinya adalah dia pengen banget suatu hari itu dari kecil, dari muda dia dari mahasiswa pengen banget punya usaha, tapi jalannya memang karena belum punya modal harus lewat karyawan. Iya, berarti suatu hari ketika sudah nyaman dengan gaji karyawan, kalau itu memang bukan goals utamanya, dia harus berani tinggalkan. Atau tadi saya suka contohkan ke bidang seandainya artis gitu ya, atau musisi atau memang seniman gitu ya. Nah, goalsnya adalah seandainya ingin menjadi bintang besar, terkenal, ya makanya harus tinggalin zona nyaman. Mungkin harus bangun pagi pergi syuting, pagi casting, atau sering ikut kontes gitu ya, belum tentu menang, ikut lagi kontes kedua, ikut lagi kontes ketiga. Ya itu kan meninggalkan zona nyaman gitu. Harus dikritik juri, harus berlatihan vokal, harus apa. Itu meninggalkan zona nyaman, tapi untuk impian. Kalau enggak ya enggak. Kalau mau zona nyaman aja di rumah paling enak gitu. Ya kan, nonton, nge-scroll, istirahat gitu ya. Tapi ya sekali. Ada mencapai tujuan dengan cara begitu, ada. Memang ada yang kerjanya cuman membantu perusahaan memposting ya, membantu perusahaan kerjaan itu, dan kalau dia suka ya itulah cara dia mencapai tujuan dia. Tujuan yang jelas. Itulah tujuan dia jelas. Termasuk coach nonton hari ini, nonton Inspirakes ya. Iya, ada yang jadikan tujuan gitu. Setiap hari saya harus nonton itu. Nah, oke coach. Seperti biasa coach di Inspirakes pasti akan memberikan 3 tips yang bermanfaat untuk para pemirsa yang sedang nonton Inspirakes hari ini. Boleh dari coach Randy untuk membagikan, men-sharekan 3 tips untuk pemirsa. Tips yang pertama. Tips yang pertama itu kita tentunya harus memiliki tujuan yang jelas. Yang tadi kita sudah bahas berkali-kali ya, Patricia. Karena tanpa tujuan jelas kita tentu akan seolah-olah berjalan di tempat atau hanya menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya kita. Oke, itu tips yang pertama, harus jelas ya. Tips yang kedua, Coach Tips yang kedua adalah buatlah tujuan itu yang bisa dicapai. Ya, memang memungkinkan untuk dicapai supaya ya bisa dicapai gitu loh. Kalau kita buat seandainya tujuan saya adalah melayang tanpa alat bantu di udara gitu ya, untuk saat ini mungkin masih jauh ya gitu. Melayang di udara oke, dengan alat bantu dong gitu kan, dengan berbagai jenis alat bantu yang ada sekarang, mungkin kendaraan kayak pesawat atau parasut. Tapi kalau tanpa alat bantu kan ya nggak mungkin kayak. Jadi seperti itu contoh-contohnya ya. Termasuk seperti tadi kita bahas bahwa ya udah bikin yang jangka pendek biar cepat tercapai ya. Makanya buat yang bisa dicapai, betul. Buat yang bisa dicapai. Oke, tips yang ketiga Coach Randy. Tips yang ketiga yang paling penting juga adalah tentukan batas waktunya. Gitu. Jadi goals ini harus dicapai kapan supaya nggak molor gitu. Makanya ada tips, ada strategi dalam mencapai goals, makanya kayak SMART gitu ya, specific, measurable, achievable. Nah, salah satunya adalah time-nya tuh mesti jelas. Oke, Coach Randy, saya mau dengarkan quote of the day-nya untuk pemirsa yang ada di rumah. Silakan Coach. Oke, quote of the day untuk para pemirsa di rumah, singkat saja, lebih baik kita gagal dalam meraih tujuan daripada
tidak memiliki tujuan. Wow, luar biasa sekali Coach Randy. Terima kasih sudah Sama-sama. hadir di Studio Sinpo TV hari ini memberikan inspirasi yang luar biasa. Nanti kita ketemu lagi ya Coach ya. Baik, Hadir lagi, Chris, mampir lagi ke sini ya. Siap, terima kasih. Siap. Demikianlah program Inspirakes hari ini. Selalu saksikan Inspirakes, inspirasi tanpa batas. Setiap hari Senin hingga Jumat. Saya Patricia Andreas pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam inspirasi.